Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dalam masa Paskah yang keempat. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Markus, penulis Injil. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penebus umat manusia, Engkau telah memuliakan Santo Markus penginjil dengan anugerah untuk mewartakan Injil. Semoga berkat teladan dan pewartaannya kami semakin berkembang dalam iman dan dengan setia mengikuti jejak Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Markus, penulis Injil Markus. Injil yang paling singkat dari keempat Injil yang ada dalam kitab suci. Injil Markus hanya terdiri dari 16 bab atau 16 pasal. Santo Markus, kendati tidak termasuk bilangan para rasul, dipilih Roh Kudus untuk menulis Injil, kabar gembira Yesus Kristus Sang Penyelamat. Injil Markus adalah yang paling pendek dan dianggap sebagai Injil yang paling awal. Markus mengakhiri Injilnya dengan kisah tentang penampakan dan kenaikan Yesus ke surga. Peristiwa ini menjadi akhir kehadiran Yesus secara fisik di tengah murid-muridnya, dan sekaligus awal kehadirannya yang baru.
Yesus memberikan perintah yang sangat penting. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya dan tidak mau dibaptis, maka ia akan dihukum. Perintah Yesus ini jelas mengajak kita untuk mewartakan Injil dalam seluruh kehidupan. Meskipun naik ke surga, Tuhan Yesus tetap menyertai karya perutusan para murid itu. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan, sehingga akhirnya warta sukacita Injil boleh menyebar ke pelbagai belahan dunia, dan akhirnya juga sampai kepada kita yang hidup di zaman sekarang. Itulah berkat kegigihan para murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang kemudian selalu disertai, dibimbing, dilindungi, diterangi oleh Tuhan dalam tugas pewartaan, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan beriman kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita pun tidak luput dari tugas perutusan itu. Maka dalam bacaan pertama, Santo Petrus memberikan nasihat yang amat bijak agar kita layak sebagai pewarta Injil. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita hanya bisa meniru teladan hidup dari Santo Markus, menjadi penulis Injil yang hidup, dengan menghidupi segala apa yang ditulis dalam Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh itu Rasul Santo Markus. Maka dengan melaksanakan segala yang diimani, yang kemudian diteruskan kepada kita melalui tulisan Injil Santo Markus, kita diajak dan dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus, pewarta-pewarta Injil yang sejati dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun kita semua dipanggil untuk mewartakan Injil dengan cara hidup kita masing-masing. Karena itu kita harus selalu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Tuhan bisa menuntun kita, meninggikan kita pada waktunya untuk mewartakan Injil. Kita harus menyerahkan segala kecemasan, kekhawatiran kita kepadanya, karena Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam mewartakan Injil melalui tugas dan panggilan kita masing-masing, kita selalu waspada, berjaga-jaga, agar kita tidak menjadi pewarta-pewarta Injil yang palsu, yang justru menjadikan pewartaan Injil sebagai sarana untuk mewartakan diri, mencari kehormatan. Jadi bukan Tuhan yang kita wartakan dalam hidup, tetapi supaya nama kita yang disanjung-sanjung. Nah, kita harus waspada terhadap hal-hal palsu semacam begitu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, mari berlangkah bersama, terus membina iman kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, membiarkan Roh Kudus menerangi hati kita, agar kita mampu menjadi pewarta-pewarta Injil yang sejati seperti Santo Markus dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.